Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang 5 bisnis yang ketinggalan zaman dan mulai ditinggalkan orang karena kemajuan teknologi dengan produk-produk yang lebih modern di era digitalisasi sekarang ini. Nomor 1, telepon umum atau telepon koin. Tahun 1980-an hingga akhir tahun 1990-an, alat komunikasi jadul ini merupakan bagian dari kehidupan rutinitas sehari-hari orang saat itu. Telepon umum koin merupakan alat komunikasi massal yang murah. Dengan menggunakan uang pecahan Rp50, kita bisa menelpon 2 atau 3 menit lamanya. Telepon umum koin biasanya menggunakan koin Rp50, Rp100 atau Rp500 untuk bisa berkomunikasi dengan kerabat Anda. Telepon umum seringkali ditemukan terpasang di area-area publik, terminal transportasi, atau perempatan jalan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, ditemukan handphone dan smartphone. Telepon umum koin mulai terdegradasi dan digantikan oleh handphone. Di sisi lain, pendapatan telepon umum yang menurun drastis menyebabkan telepon umum koin ditinggalkan perusahaan penyedia layanan komunikasi ini. Nomor 2, wartel. Generasi yang lahir tahun 2000-an mungkin kurang familiar dengan wartel. Wartel merupakan singkatan dari warung telekomunikasi. Wartel populer di tahun 1990-an hingga 2000-an awal. Waktu itu ponsel sudah mulai digunakan, tapi ponsel masih menjadi barang mahal yang hanya digunakan kalangan tertentu saja. Wartel terdiri dari bilik-bilik kecil yang di dalamnya terdapat satu telepon kabel, monitor pencatat tarif, kursi, pulpen, kertas, kadang juga kipas angin. Jumlah bilik setiap wartel berbeda-beda. Kalau biliknya lagi penuh, ya harus antri terlebih dahulu untuk bisa menelpon. Wartel menyediakan telepon kabel bagi siapa saja yang ingin menghubungi keluarga, teman, atau relasi yang jauh. Tarif dipatok berdasarkan durasi menelpon, semakin lama makin mahal tarifnya. Penetrasi telepon seluler yang tinggi dengan bermunculan berbagai macam produk ponsel hingga munculnya ponsel Android. Dengan harga yang ditawarkan semakin terjangkau, pengguna ponsel pun semakin banyak jumlahnya. Dengan adanya ponsel murah, bisnis wartel kian meredup. Tahun 2014 jadi tahun terakhir jejak wartel terdeteksi. Masuk tahun 2015, wartel di seluruh Indonesia dilaporkan telah punah. Nomor 3, rental VCD dan DVD. Zaman dulu kalau menonton film biasanya ke bioskop. Bisa juga nonton dari rumah, tapi harus menunggu jadwal siaran TV-nya. Terkadang membosankan karena banyak iklannya dan tidak bisa pilih-pilih film sesuai dengan selera. Nah, zaman dulu ada tempat penyewaan VCD atau DVD atau rental kaset. Dari rental inilah kita bisa menonton film-film sesuai dengan selera kita. Sebelum ada Netflix, IndiHome, tempat sewa kaset merupakan bisnis yang banyak pelanggannya saat itu. Karena nonton di bioskop masih mahal saat itu, banyak orang lebih memilih menyewa kaset ini. Cukup punya kartu anggota, sudah bisa pilih film sendiri. Zaman sudah berubah dengan hadirnya Netflix, IndiHome, dan fasilitas tontonan digital lainnya. Rental kaset VCD, DVD sudah tidak lagi ditemukan. Di nomor 4 ada ojek online atau ojol. Ojek adalah transportasi di Indonesia berupa sepeda motor yang disewakan dengan cara membonceng penumpang. Penumpang biasanya satu orang, namun kadang bisa juga berdua. Dengan harga yang ditentukan melalui tawar-menawar dengan tukang ojeknya terlebih dahulu. Setelah itu tukang ojek akan mengantar ke tujuan yang diinginkan oleh penumpangnya. Dulu modal transportasi ini menjadi alternatif orang yang tempat tinggalnya tidak terlayani angkutan umum massal. Seiring dengan kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang tinggi, muncul suatu sistem transportasi yang bisa diakses secara online. Ojek online terkenal lewat sebuah aplikasi transportasi karya anak bangsa yang diluncurkan tahun 2010. Layanan transportasi berbasis internet ini awalnya mendapat banyak masalah dari pihak driver maupun dari konsumennya. Namun seiring dengan kemajuan teknologi internet di Indonesia, layanan ojek online ini mulai merambah ke berbagai bidang seperti pengantar makanan, pengantar belanjaan, pengantar barang, tempat beli pulsa dan paket data, tempat membeli tiket bioskop, dan lain sebagainya. Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi dengan baik, ojek online menjadi primadona alat transportasi yang kian menggeser ojek konvensional yang ada saat ini. Nomor 5, rental PlayStation. Siapa yang tidak suka bermain game online? Apalagi bagi kamu yang suka tantangan dan bermain trik. Game-game online kini bukan hanya sekedar permainan belaka, tapi juga mulai menjadi profesi bagi sebagian orang. Perkembangan game online di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan bertambahnya jumlah pemakai smartphone di Indonesia yang mencapai 160,23 juta pengguna dan pengguna mobile gamer mencapai 6,5 juta orang. Game-game mobile sudah banyak yang menarik, grafiknya juga menarik.
Kehadiran game-game mobile dengan permainan dan grafik yang tidak kalah menarik ini membuat banyak penggemar PlayStation beralih ke game-game mobile seperti Mobile Legends atau PUBG dan banyak game online lainnya. Demikian video hari ini teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini terus berkembang ke depannya. Terima kasih.